Baik, peserta didik semua, selanjutnya dalam lesson ketiga ini akan dibahas mengenai apa sajakah manfaat jika kita mengamalkan dan dampak jika kita meninggalkan dari sifat yang telah kita ketahui dari kedua tokoh teladan. Yang pertama itu dari tokoh Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Jadi peserta didik semua silahkan untuk menyimak pembahasan mengenai manfaat jika mengamalkan dan dampak jika kita meninggalkan. Baik peserta didik semua, selanjutnya saya akan menjelaskan atau menyebutkan apa sajakah manfaat jika kita mengamalkan keteladanan dari kedua tokoh teladan, yaitu berbakti kepada orang tua, ikhlas, sabar, dan sederhana dalam menjalani kehidupan. Dan saya juga akan menjelaskan atau menyebutkan hal apa saja atau dampak apa saja jika kita meninggalkan keteladanan dari kedua tokoh teladan Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Yang pertama yang saya akan sebutkan itu mengenai keteladanan kepada orang tua. Yang pertama yang akan manfaatnya, kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya penuh berkah, kemudahan, pertolongan, rahmat, dan lain sebagainya. Yang kedua, dijauhkan dari dosa besar yang menyeret seseorang ke neraka. Yang ketiga, dijauhkan dari kerugian dunia ataupun akhirat. Untuk dampaknya sendiri, dampak kita meninggalkannya, kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Selanjutnya, keteladanan manfaat yang akan saya sebutkan itu mengenai sikap sabar. Jika kita mengamalkan dari sifat sabar, yang pertama sering mendapatkan sesuatu yang lebih dari ekspektasi. Yang kedua, kita akan disegani dan dihargai oleh orang lain. Yang ketiga, tidak akan mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang kelima, jarang dilanda kesedihan atau kegalauan yang menyiksa. Yang keenam, punya kendali atas keputusan bijak yang tercipta. Nah, adapun dampak jika kita meninggalkan sikap sabar, mungkin akan tumbuh rasa egois dalam diri kita, merasa tergesa-gesa, serta apapun yang kita lakukan itu akan menimbulkan sikap emosi. Mungkin itu dari segi kesabaran. Selanjutnya, manfaat jika kita hidup sederhana. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenalkan kedermawanan. Yang ketiga, membangun rasa tanggung jawab. Yang keempat, meningkatkan kepuasan. Nah, adapun untuk dampak negatifnya, dari kita meninggalkan hidup sederhana itu, mungkin kita tidak akan merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan. Dari mulai kita sudah mendapatkan sesuatu, tetapi kita juga tidak merasa puas dengan apa yang kita dapatkan atau yang sudah kita capai. Selanjutnya saya akan menyebutkan manfaat dari sikap ikhlas, manfaat dari jika kita mengamalkan, serta dampak apa saja jika kita meninggalkan sikap ikhlas.
Manfaat jika kita mengamalkan, yang pertama itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hati menjadi ringan dan lapang. Yang keempat, dijauhkan dari rasa benci, iri, dengki dan sebagainya. Yang kelima, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Yang keenam, dicintai oleh sesama manusia. Nah, adapun dari dampak jika kita meninggalkan sikap ikhlas, salah satunya jika kita mengerjakan sesuatu atau jika kita memberi kepada orang lain, kita akan merasa hitungan. Kita akan merasa hitungan atau apa yang kita beri kepada orang lain, kita akan selalu terpikirkan atau bisa jadi kita sebut-sebut kepada orang lain. Itu mungkin salah satu dampak negatif dari kita meninggalkan sikap ikhlas. Baik, itu tadi sudah saya jelaskan dari mulai sikap berbakti kepada orang tua, ikhlas, sabar, kesederhanaan, dari mulai manfaatnya sendiri itu seperti apa, manfaat dari kita mencontoh keteladanan dari kedua tokoh teladan, dan apa sajakah dampak jika kita meninggalkan atau tidak mengamalkan keteladanan dari kedua tokoh teladan. Adapun untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas pada video yang keempat.